Tolong dong, ini situasi negara sedang sulit. Dan menurut saya, komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Peningkatan ekonomi memang harus dimajukan, terutama Kementerian BUMN yang menjadi salah satu harapan negara dalam menjalankan tugasnya. Namun belakangan Kementerian BUMN banyak mendapat gencaran kritik dan aksi pedas dari berbagai pihak, baik dari dalam internal maupun eksternal BUMN. Terlihat dari berbagai suara para pejabat sampai ke elemen forum masyarakat, termasuk isu direksi BUMN titipan, di mana pada awal Adian Napitupulu, seorang anggota DPR RI, bertubi-tubi bersuara serta mengkritik kinerja Kementerian BUMN. Hal ini pun menjadi debat panas di publik. Bagaimana mungkin kemudian BUMN mengangkat para milenial, lalu petinggi BUMN bilang kami sedang eksperimen. CEO itu track record dia dalam mengelola jasa transportasi tidak ada. Ini CEO beda. Lalu tiba-tiba dalam situasi sulit ini ditaruh di situ. Ini Garuda, dia mampu merestrukturisasi hutang Garuda 8,5 triliun. Ini terbaru nih. Kalau dia nggak punya kemampuan finance yang kuat, nggak punya jaringan yang sangat kuat, nggak akan mampu dia melobi semua memberi utang. Dan dia berhasil. Bulan ini Garuda lega. Pengangkatan milenial ini adalah langkah eksperimentasi BUMN. Nggak boleh dong, Bos. Adian Napitupulu dan Arya Sinulinga sempat debat panas dalam membahas gonta-ganti pimpinan BUMN. Kemudian dikabarkan Presiden Joko Widodo memanggil Adian Napitupulu. Sejak Adian kerap kali mengkritik BUMN, Basuki Cahayapurnama alias Ahok terlihat membongkar situasi di Pertamina secara perlahan dari berbagai media sosial. Ini di migas kan nggak bodoh semua, dokter, profesor semua. Tapi kita nggak ngerti. Yang jelas barangnya nggak jadi kan. 5 tahun Pak Jokowi kan nggak ada yang jadi. Saya kira Pak Erik udah masukkan orang-orang bagus ya. Kita ada talent pool terseleksi dengan ketat. Kita komite renumerasi udah kerja keras. BTP pun meluapkan kekesalannya terhadap kejadian-kejadian yang ditemui selama menjadi komisaris utama Pertamina. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Saya potong sekarang. Semua mesin lelang terbuka. Itu pun baru 9 bulan di dalam baru mulai jalan. Misalnya gaji 100 juta lebih. Masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan. Ya. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta. Dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam, masih terjadi. Makanya kita masih ngancam pecat mereka. Lalu sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga, itu sama aja udah dapat Pertamina, nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Harus jawab saya, berapa investor yang udah nawarin mau kerja sama, kalian diemin. Terus yang udah ditawarin, kenapa tolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit ini. Kemungkinan pertama, dia punya vested interest, ikut main. Ada dapat komisi, dapat fee. Yang kedua, dia tidak ikut main, tapi dia juga takut
mengganggu bawahnya, takut dia terjungkal dari posisi nyaman. Kan tadi mereka udah bangun satu budaya yang datang ribut ini dianggap pengacau. Yang ketiga menurut saya, mereka tidak mampu. Karena semua problem itu you mesti make decision. Anda nggak bisa ngulur waktu, karena time is money. Nah, banyak orang nggak mampu membuat decision. Bisa takut atau kapasitasnya memang belum mampu untuk megang begitu besar punya persoalan. Pertamina ini semua punya, karena kita bayar konsultan 1,5 triliun 1 tahun. Ini saya potong-potong ini. Jadi kalau jadi direksi Pertamina itu bodoh aja bisa ngomong, tau gak? Karena konsultan yang bikinin semua. One Village, One SPBU, mana pernah dikerjain? Alasannya duit, minjem duit lagi, minjem duit. Sekarang udah ngutang 16 miliar dolar. Tiap kali otaknya minjem duit aja nih, saya udah kesel ini. Minjem duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang, gimana cara ngatasi itu? Kita ingin tiap desa itu punya peta shop. Karena kita berbicara logistik supply chain ke depan. Kalau kita berbicara tentang electric vehicle, tentu ini urusan BUMN ya. Kita akan join dengan MinID, dengan PLN. Ini bicara jaringan gitu. Kalau Anda bisa motor semua bisa tukar-tukar aki, kita bisa produksi, kita bisa punya supply chain yang baik. Tapi bukanya kan biaya. Makanya saya menggandeng Mendagri. Kami bisa menyediakan 135, tahu nggak sebetulnya? Kita kerjasama dengan Telkom, tinggal tambah seat. Saya pengen seluruh rakyat Indonesia. Anda butuh apa aja, Anda telepon 135. Nanti saya akan Pertamina ngatur. Kirimkan menjadi dashboard kepada pemerintah daerah yang ada. Dan rakyat akan melihat peta shop itu sebagai tempat berkumpul. Tempat komunitas. Pasangin dengan wifi yang baik, itu bisa tempat belajar, tempat perekrutan orang yang baik juga sebetulnya. Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak ini. Dan supaya mungkin ya untuk cicit perusahaan itu Canggah ini bisa seenaknya bagi bonus tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Saya tanya, kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih untuk 4 direksi? Gila apa? Jawabnya itu enggak. Memang nggak perlu minta izin komisaris kok. Dan Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, macam Temasek. Itu dalam konsep pemikiran yang kita bawa. Ini mudah-mudahan belum dipecat aja gitu loh. Lanjut dari pernyataan ini, Erick Thohir selaku Menteri BUMN memanggil Basuki Cahayapurnama untuk berdiskusi di Kementerian BUMN. Erick pun menerima berbagai saran dan masukan serta kritikan dari Basuki Cahayapurnama selaku Komisaris Utama Pertamina. Presiden Republik Indonesia seperti pernyataan dan keinginannya untuk membangun kilang minyak. Namun hingga kini belum terrealisasi oleh BUMN. Kita tunggu saja kinerja dan keseriusan BUMN khususnya Pertamina. 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Subkawa betul, akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Selanjutnya dikabarkan bahwa Forum Masyarakat dan juga gabungan mahasiswa dari 25 provinsi melakukan aksi pernyataan. Kami dari gabungan mahasiswa Kepulauan Riau hari ini kami melakukan pemasangan spanduk Erick out. Itu ada beberapa titik. Yang pertama BTN, yang kedua Telkomsel, yang ketiga Pertamina, yang keempat Bank Mandiri. Ada beberapa juga perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Karena apa? Karena kami melihat Erick Thohir gagal sebagai Menteri BUMN dan juga gagal sebagai Ketua Pelaksana COVID-19.
negeri ini rangkap-rangkap jabatan seperti komisaris, direktur, staf, Arya Sinulinga. Dia digaji negara dan komisaris lagi di PT Inalum, dia digaji negara. Artinya kerugian negara itu semakin bertambah, di mana masyarakat yang lain sektor perekonomian lokal masih membutuhkan uang, namun negara tidak hadir. Untuk itu, kami minta Aliansi Pemuda Sumatera Utara segera cabut itu. Harga mati. Erick Thohir sebagai menteri Kami dari 25 provinsi hari ini melakukan aksi secara serentak menuntut agar Erick Thohir selaku menteri yang telah diberikan mandat oleh Presiden gagal dalam melakukan perbaikan-perbaikan di BUMN. Agar Erick Thohir bisa diganti. Semoga saja Kementerian BUMN semakin maju dan hadir untuk rakyat. Melakukan transformasi, hadirkan keuntungan kepada negara dan rakyat.